Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal SNBT 2023 untuk materi PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama ya. Dalam acara itu menampilkan penyanyi-penyanyi terbaik bangsa. Manakah dua di antara pilihan berikut yang dapat memperbaiki kalimat di atas agar menjadi kalimat yang logis? Dua dia minta ya. Nanti di SNBT kamu bisa melakukan multiple choice ya. Ada dua pilihan yang bisa kamu pilih ya. Maka karena dia minta dua, kita cari nih dua di antara A, B, C, D, E yang bisa memperbaiki kalimat di atas agar menjadi kalimat yang logis. Coba kita baca kalimatnya sekali lagi. Dalam acara itu menampilkan penyanyi-penyanyi terbaik bangsa. Nah, ini penggunaan preposisi dalam sebelum subjek acara itu bisa menghilangkan fungsi subjeknya ya. Artinya ini biar dia menjadi ada subjeknya menjadi suatu kalimat yang logis, bisa dilakukan dua perbaikan ya. Pertama kita bisa melakukannya perbaikannya dengan menghilangkan kata dalam ya. Jadi cukup acara itu menampilkan penyanyi-penyanyi terbaik bangsa. Oke, berarti kita bisa memilih pilihan yang A ya. Oke, kedua perbaikan ini juga bisa dilakukan kalau tetap pengen ada kata dalam ya, maka kita mengganti verba aktif menampilkan itu menjadi verba pasif ditampilkan. Maka perubahannya atau perbaikannya akan menjadi dalam acara itu ditampilkan penyanyi-penyanyi terbaik bangsa. Maka yang B juga benar. Nah, artinya ada dua pembenaran atau dua koreksi yang bisa digunakan untuk memperbaiki kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang logis yang memiliki subjek ya. Pilihannya adalah yang A dan B. Oke, lanjut soal berikutnya. Salah satu hal paling dasar yang dipelajari dalam ilmu geometri adalah tentang garis. Garis dapat digunakan untuk menghubungkan dua titik dalam suatu dimensi. Penggunaan imbuhan me kan pada kata menghubungkan pada teks di atas ya memiliki makna yang sama dengan ya ada pilihannya A, B, C, D, E di sini ya. Kita harus melihat kira-kira menghubungkan di sini memiliki kesamaan makna dengan yang mana? Dengan penggunaan me kan pada kata dalam kalimat A, B, C, D, E. Ayo coba kita lihat ya. Untuk yang A, Bu Jujuk baru saja memutuskan sambungan telepon yang awalnya terhubung dengan anaknya. Nah, di sini coba kita perhatikan dulu sebelum melihat opsinya. Tadi ya, menghubungkan di sini memiliki makna apa sih? Menghubungkan di teks soal. Soalnya itu memilih kata menghubungkan untuk menjelaskan sesuatu yang dia menghubungkan, ya hal yang membuat dia terhubung, ya. Maka kira-kira opsi yang mana yang memiliki makna yang sama dengan menghubungkan yang digunakan pada teks tersebut ya, pada kalimat tersebut. Oke, untuk yang A, Bu Jujuk baru saja memutuskan. Nah, memutuskan di sini bukan merupakan sesuatu hal yang membuat dia putus secara benar-benar putus ya, bukan sesuatu hal yang benar-benar kayak putus tali gitu ya. Tapi di sini memutuskannya itu bermakna seperti mengakhiri ya. Bu Jujuk baru saja mengakhiri sambungan telepon yang awalnya terhubung dengan anaknya. Maka memutuskan di sini tidak sama dengan maknanya dengan menghubungkan pada teks di soal ya. Maka yang A bukan
bukan pilihan yang tepat ya. Kalau yang B, Makci memutuskan untuk menaikkan harga gorengannya mulai besok. Coba kita lihat lagi. Menghubungkan di soal itu dia bermakna ya, sesuatu yang awalnya tidak terhubung menjadi terhubung. Ya, itu artinya menghubungkan yang kita gunakan dalam konteks soal tersebut. Kalau yang B, memutuskan itu bukan sesuatu yang prosesnya itu membuat suatu hal yang awalnya tersambung menjadi terputus. Bukan, ya, karena yang di B itu memutuskan itu berarti dia membuat suatu keputusan, ya, atau memutuskannya itu bukan berarti memutuskan begini, ya, memutuskan suatu hubungan, bukan, ya. Itu memutuskannya itu memutuskan menetapkan, ya. Jadi dia memiliki makna yang berbeda dengan menghubungkan pada teks soal, ya. Maka ini bukanlah penggunaan imbuhan mekan yang sama maknanya dengan teks di soal. Oke, untuk yang C, Mami baru saja memutuskan tali tempat menggantung jemuran yang ada di depan rumahnya. Nah, memutuskan pada pilihan C itu memiliki makna yang sama dengan menghubungkan pada kalimat di soal. Karena apa? Kalau pada kalimat di soal menghubungkan itu artinya membuat sesuatu hal menjadi terhubung. Ya, kalau yang C memutuskannya itu memiliki makna membuat suatu hal yang awalnya terhubung menjadi terputus. Nah, dia memiliki makna yang sama dengan menghubungkan pada kalimat di soal. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Tidak ada yang menjadi ciri khas dari Raju kecuali kebiasaannya yang selalu memasukkan tangan kanannya ke saku kanannya saat sedang berjalan. Penggunaan perluasan makna kata tangan kanan, ya. Tangan kanan berarti tadi yang ini, ya, di kalimat soal, ya. Tangan kanan, ya. Pada kalimat tersebut yang tepat adalah terdapat pada kalimat, ya, coba kita baca, ya, tangan kanannya ini dia bisa mengalami perluasan makna, ya. Coba kita baca kalau yang A, tangan kanan biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bersih. Sepertinya itu masih tangan kanan yang sama, ya, bukan tangan kanan yang dia sudah mengalami perluasan makna, ya. Kalau yang B, Rosma menggunakan tangan kanannya untuk menggapai mangga di pohon. Itu juga merupakan tangan kanan yang sebenarnya, ya. Artinya tidak mengalami perluasan makna daripada penggunaan kata tangan kanan di soal. Ya, kalau yang C, tangan sintetis bahkan tidak dapat menggantikan 1% fungsi tangan kanan. Sama aja, ya, itu masih tangan kanan secara fisik, ya, tidak mengalami perluasan makna. Oke, kalau yang D, karena kecakapannya dalam mengambil keputusan, Andi dalam waktu singkat telah menjadi tangan kanan bosnya. Oke, tangan kanan di sini bukan lagi bermakna secara fisik, ya, tapi dia bermakna simbolik, ya. Artinya tangan kanan di sini adalah andalan, ya, andalan bosnya. Artinya yang mengalami perluasan makna adalah tangan kanan pada kalimat yang D. Dari makna fisik menjadi makna simbolik. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini ada soal latihan buat teman-teman kerjain di rumah. Nanti tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.